Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita WJ Channel ya teman-teman. Di sini kita kedapatan kelek yang posisi penyakitnya itu berebet ya teman-teman, berebet. Jadi ini bakal kita eksekusi apa pokok permasalahan di kelek ini yang berebet. Ini keadaan motor nyala normal ya teman-teman, nyala normal saat langsam. Jadi saat digas kita dengerin aja gimana suara repetannya. Jadi di gas setengah aja udah ngok ya teman-teman, artinya berebet ya. Nah, jadi di sini harus teman-teman ketahui dulu pokok permasalahannya, baru bisa kita eksekusi. Jadi ada tipe kereta yang berebet itu ada dua jenis. Yang satu ada permasalahannya di bahan bakar, yang kedua permasalahan ada di pengapian. Jadi seperti yang kita alami ini penyakitnya berebet, berebet saat digas setengah ataupun gas kontan dia langsung ngok, itu saya yakinkan penyakitnya tidak di karburator ya teman-teman. Oke teman, jadi untuk joknya sudah kita lepas, untuk cover body sudah kita lepas, cover body belakang. Sekarang kita akan cari tahu kenapa motor ini digas berebet dan ngok saat tarikan gas ya teman-teman. Langsung aja langkah pertama saya akan buka baterainya untuk di kabel warna merah, artinya di positif 12 volt. Jika ini kita cabut motor mati, saya pastikan pengisian dari sepul ataupun kiprok bermasalah ya teman-teman. Oke, langsung aja kita cabut. Aneh. Mati ya teman-teman. Sama sekali mati. Jadi permasalahannya ini ada di sepul ataupun di 12 voltnya, di kiprok ya, regulator, atau bermasalah di bagian regulator. Yuk, langsung aja kita cek dari sepul dan regulatornya. Oke, buat teman-teman, jadi ini udah saya lepas dulu untuk di bagian tangki-tangkinya, mempermudah cara kerja. Kita bakal cek dulu dari mulai sepul. Ini sepul sudah kita lepas soketnya. Sekarang kita cek apinya ada keluar atau tidak. Di sini ada warna kuning sepul lampu, warna putih pengisian. Oke, jadi di sini saya sudah menemukan pokok permasalahannya. Di sini permasalahan ada di bagian sepul. Jadi untuk sepulnya saya pastikan ini terbakar. Jadi dia tidak mengisi, pengisiannya tidak keluar. Maka motor ini mengandalkan arus aki, arus baterai. Jika akinya soak ataupun gak ada arusnya lagi, saya pastikan motor nggak bisa jalan lagi. Jadi ini sudah kita buka di bagian sepul dan di sini sudah kita mengetahui permasalahannya. Dan teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu di bagian sepulnya. Di sini sepul, lihat di bagian sini terbakar. Paham ya teman, di sini terbakar. Dan untuk di bagian kawat gulungan ini lepas. Kawat gulungan lepas ya teman sini ya. Jadi ini belum saya ganti sepul ya. Ini bakal kita perbaiki kembali. Terlebih dahulu saya bukan ganti gulungan semua, tidak. Saya akan las lagi. Saya akan solder kembali teman-teman yang putus ini. Ini untuk kara-karanya atau plastiknya yang sudah terbakar kita bersihkan dulu. Nanti bakal kita solder kembali ya teman-teman. Mudah-mudahan sepulnya masih layak pakai, karena di bagian gulungan ini tidak ada saya temukan yang terbakar ataupun maupun putus, hanya di sambungan sini yang putus ya teman, sambungan sini yang putus. Oke, langsung aja ini bakal kita solder. Oke teman-teman, jadi ini udah selesai saya solder, tapi mohon maaf kalau solderannya tadi nggak saya perlihatkan buat teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat saya tambah kawat tembaganya dan saya solder kembali supaya lebih jos kembali ya teman-teman. Ini solderannya saya lapis. Dan di sini juga saya solder ya teman-teman. Untuk di bagian plastiknya saya akan bersihkan semua. Ini untuk menghemat biaya ya teman-teman. Jadi kalau kita ganti sepul harganya lumayan mahal. Buat yang original ya di atas 300 lah ya teman-teman. Jadi ini kita hemat biaya. Jadi langsung aja kita rakit kembali ke motornya. Nanti kita
lihatkan sama-sama udah aktif kembali atau sudah pulih kembali sepulnya teman-teman. Memang sih ini sepulnya 10 kW ya, tapi walaupun KW kalau ganti ya lumayan juga, harganya ratusan juga ya kan teman-teman. Oke, nggak usah banyak-banyak basa-basi, langsung aja kita rakit motornya kembali. Oh, oke, ini udah kita pasang spoolnya. Sekarang kita tes apa sudah mengeluarkan arus atau belum ya teman-teman. Nah, kita pastikan dulu spoolnya udah bagus atau belum, biar supaya gampang nanti kita. Oke, seperti biasa ini kabel warna putih kita tes ya pengisian, dan kuning lampu ya. Tadi dua-dua sama sekali tidak mengeluarkan arus ya teman-teman. Oke. Ini sekalian saya selah. Oke, sudah mengeluarkan ya teman-teman. Oke, dan buat lampu juga sudah aktif. Oke teman, jadi ini sudah normal kembali sepulnya. Kita tidak perlu ganti sepul, kita hanya perbaiki sepul yang lama yang terbakar ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang lagi ke soket motornya, dan motor bakal kita nyalakan tanpa aki ya teman-teman, tanpa aki. Oke, jadi sepul sudah kita pasang ya, dan kiprok, mudah-mudahan regulatornya tidak bermasalah, sudah bagus. Dan sekarang bakal kita nyalakan, kita tanpa aki ya teman-teman. Tadi sebelum kita perbaiki tanpa aki tidak bisa nyala ya. Sekarang kita kunci kontakkan, mudah-mudahan sepulnya bekerja dengan normal. Oke teman-teman, jos ya. Jadi di sini kita tidak perlu ganti sepul, kita hanya perbaiki sepul yang terbakar. Mudah-mudahan layak pakai ya teman-teman. Oke, sampai di sini semoga teman-teman paham lah ya cara mengenali kerusakan motor yang masih bisa pakai atau tidak ya teman. Jika masih bisa pakai, silahkan aja teman-teman perbaiki sendiri, dan jika tidak layak pakai silahkan aja ganti yang baru. Oke, untuk di video kelek ini sampai sini aja dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman dimanapun Anda berada. Saya kira aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam otomotif.